Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam terjemahan hadis Sahih Imam Al-Bukhari, bagian kitab azan. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 776. Telah menceritakan kepada kami, Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Malik bin Al-Huwairits, ia berkata kepada para sahabatnya, maukah kalian aku sampaikan cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal saat itu bukan pada waktu sholat. Malik kemudian berdiri, lalu rukuk dan bertakbir. Kemudian mengangkat kepalanya, lalu berdiri dan berdiam sejenak. Kemudian dia sujud, lalu mengangkat kepalanya, lalu duduk sejenak. Dia sholat seperti sholatnya Amr bin Salamah, guru kita ini. Ayub berkata, dia mengerjakan sesuatu yang tidak pernah aku lihat orang-orang melakukannya, dia duduk pada setiap akan berdiri ke rakaat ketiga dan keempat. Maka kami menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiam di sisi beliau. Beliau kemudian bersabda, jika kalian kembali kepada keluarga kalian, maka sholatlah dengan cara ini, pada waktu begini, dan sholat ini, pada waktu begini. Jika telah datang waktu sholat, maka hendaklah seseorang dari kalian azan. Dan hendaklah yang mengimami sholat, adalah yang paling tua di antara kalian. Nomor 780. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Asyabah berkata, telah mengabarkan kepada kami Hushaim berkata, telah mengabarkan kepada kami, Khalid Al-Hadzah, dari Abu Kilabah berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi, bahwa dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Jika sampai pada rakaat yang ganjil, maka beliau tidak bangkit berdiri hingga duduk sejenak. Nomor 781. Telah menceritakan kepada kami Muq'ala bin Asad berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Ayub, dari Abu Kilabah berkata, Malik bin Al-Huwairits datang kepada kami, lalu sholat bersama di masjid kami ini, kemudian berkata, aku bukan ingin melaksanakan sholat. Tapi aku akan menerangkan kepada kalian, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Ayub berkata, lalu aku bertanya kepada Abu Kilabah, bagaimana cara sholat dia? Abu Kilabah menjawab, seperti syalatnya guru, syaikh, kita ini, yaitu, Amr bin Salamah. Ayub berkata, guru kita itu selalu menyempurnakan takbir. Dan jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua dia duduk di atas tanah, kemudian baru berdiri. Nomor 772. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'd berkata, orang-orang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikatkan kain mereka di leher-leher, karena kainnya kecil. Lalu dikatakan kepada kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian, hingga para laki-laki telah duduk. Nomor 777. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahim berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar, dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Al-Barok berkata, sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rukuk, dan duduknya antara dua sujud, semuanya hampir sama panjangnya. Nomor 778. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, dari Sabit, dari Anas bin Malik berkata, aku tidak akan segan-segan untuk mencontohkan kepada kalian, cara sholat sebagaimana aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama kami. Sabit berkata, Anas bin Malik mengerjakan sesuatu yang belum pernah aku melihat kalian mengerjakannya. Dia mengangkat kepala dari ruku, lalu berdiri, lama sekali, hingga ada seseorang berkata,
dia lupa, dan jika duduk di antara dua sujud, dia berdiam lama hingga ada seseorang berkata, dia lupa. Nomor 782, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Solih berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman, dari Said bin Al-Harits berkata, Abu Said memimpin kami sholat, dia lalu mengeraskan bacaan takbirnya ketika mengangkat kepala dari sujud, ketika mau sujud, ketika mengangkat kepala dari sujud, dan ketika bangkit berdiri dari rakaat kedua. Setelah itu ia berkata, begitulah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 783, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami Gailan bin Jarir, dari Mutarif berkata, aku dan Imran pernah sholat di belakang Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Jika sujud ia bertakbir, jika ruku ia bertakbir, jika mengangkat kepala dari sujud, ia bertakbir, jika bangkit berdiri dari rakaat ia juga bertakbir. Selesai salam, Imran memegang tanganku lalu berkata, sungguh dia telah sholat bersama kita, dengan tata cara sholatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia berkata, sungguh dengan sholatnya ini, dia telah mengingatkan aku tentang sholatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan kecintaan di hati kita akan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin.